Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid ini dalam rangkaian sholat yang menjadi kewajiban kita dan juga menuntut ilmu. Kita lanjutkan materi kita tentang sholat. Kita sampai di rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud disertai dengan tumak ninah. Jadi sujud satu, sujud kedua diantaranya ada duduk disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah itu berarti tenang, boten keseso, boten ajeng yang selak pripun. Nah tapi nek kebelet tenan Mas, tenan kebelet pun dibatalke mawon nek emang ngoten kondisine daripada mengke malah bocor gitu kan. Nah, dikatakan di sini dalam sebuah hadis sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumak ninah. Jadi bangkit dari sujud yang pertama duduk itu dalam kondisi yang tenang. Nah, lajeng sujud lagi sumasjud hatta tatma'inna sajidan, berduduk sujud melih kanthi tumak ninah dalam posisi sujud. Sumaf'al dzalika fi sholatika kullih, kemudian ulangi. Jadi setiap rakaat itu dua sujud, satu duduk, diulangi terus seperti itu. Nah, doanya apa? Doanya mungkin panjenengan ada yang hafal yang panjang, tapi ada juga yang pendek. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli niku nggih saged. Mau yang panjang disilakan. Intinya innama ju'ilal imamu liyutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan menyesuaikan dengan imamnya. Niteni, nek imamnya biasa panjang jangan waca panjang monggo. Nek imamnya biasa pendek jenengan nggih menyesuaikan. Jadi sama imam itu kita nggak boleh DCI, nggak boleh nyeri. Nah, kemudian yang ke-9 tasyahud awal. Diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi mengenai mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal. Dia berkata, "Summa nahado summa sona'a fi raq'atis tsaniyah mithla dzalika hatta idza qama min as-sajdataini kabbara wa rafa'a yadaihi hatta yuhadi biha mankibaihi kama sona'a hayna iftataha as-sholah." Kemudian Nabi SAW bangkit. Kemudian dia melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama sampai ketika selesai dua rakaat, 1-2 selesai, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Jadi ketika rakaatnya itu 3 atau 4, maka rakaat 2 ketiga itu ada takbir bar sujud nih kok, sujud rakaat kedua naik Allahu Akbar, ini kali takbir kali diangkat tangannya. Dan itu cuma terjadi di rakaat itu tok. Jadi rakaat 1 itu enggak ngoten. Jadi 1 kedua itu enggak ada ngangkat tangan. Rakaat 2 ketiga ada, 3 keempat enggak ada. Jadi dari sujud terus ngadeg nih kok, niku sing ngangkat tangan namung rakaat 2 ketiga. Ngoten nggih. Lah nek rakaat 4 kelima piye Mas? Napa enten? Mboten enten to. Nggih. Nah, kemudian sesekali membaca surat lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat itu dibolehkan. Jadi secara umum pada rakaat ketiga dan keempat boten enten bacaan surat selain Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini wajib dari rakaat 1 2 3 4. Tinggal khilaf ulamanya, kita sebagai makmum baca apa enggak. Ada ulama yang berpendapat dia baca, ada pendapat yang mengatakan bacaan imam, bacaan makmum. Maka amannya nek imame jahar jenengan jumeneng, nek imame sir jenengan maos ngoten. Niku amane. Nah, dalam rakaat 3 dan 4 niku hukum asalnya enggak usah baca. Tapi nek nganti baca mboten napa-napa. Sehingga ketika panjenengan rakaat 3 dan 4 itu membaca bar Al-Fatihah niku kok imame tesih ngadeg, maka jenengan membaca surat pendek. Jadi sing paling pendek mawon napa qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya napa? Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata Nabi SAW biasa membaca surat di sholat duhur pada rakaat pertama dan kedua, dan setiap rakaat sekitar 30 ayat. Jadi pendeknya Nabi niku 30 ayat. Rakaat 1, 2 niku 30 ayat, 30 ayat. 30 ayat niku nggih kira-kira nggih halaman bolak-balik niku.
Nah, kemudian pada rakaat ketiga dan keempat membaca 15 ayat. Sedangkan pada sholat asar membaca separuh dari waktu duhur, yaitu rakaat pertama, kedua 15 dan masing-masing rakaat. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat membaca separuhnya. Nah, artinya kalau 15 Al-Fatihah niku enten 7, berarti 15 kurangi 7 8. Nanti minimal itu bacaan itu boleh ya suratnya atau ayatnya pendek-pendek aja gitu. Jadi jangan panjang-panjang. Jadi mungkin rakaat 1 niku yang paling panjang, 2 di bawahnya 1, 3 niku jane Fatihah tok, 4 Fatihah tok. Tapi nek ajeng maca surat nggih lebih pendek dari 3, 4 mungkin lebih pendek. Jadi makin pendek ke belakang. Jangan dibalik-balik. Nah, dalam posisi tasahud jarinya seperti apa? Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wa do'a yadahu al-yumna ala rukbatayhi." Jadi beliau SAW meletakkan yadah tangan ini di atas yang kanan, di atas rukbatayhi, di atas rukbah niku paha. Jadi tangannya niku ning dhuwure paha. Niki misal paha ning dhuwure. Ngajenge pahane kan dengkul to, mboten ten dengkul niki, tapi ning dhuwure paha. Dong mboten, dadi mboten ngeten. Tapi ten dhuwure paha. Praktek Mas menek meja. Iki wektune mepet. Nggih men. Ngoten nggih. Nah, kemudian wa rafa'a isba'ahu alladhi tuliya al-ibhama al-yumna. Kemudian beliau mengangkat jari di samping jempol. Jadi jempol sampingnya berarti niki telunjuk ya kan. Kemudian diangkat. Jadi ini tendure paha diangkat ya kan. Kemudian yad'u biha wa yaduhul yusra ala rukbatayhi basitoha alaih. Dan kemudian beliau ketika ngangkat itu beliau berdoa, kemudian yang kiri benangan di paha kiri, paha mboten ten dengkul. Jadi di sini benar-benar dibahasakan rubah niku paha. Piye tok mrene men. Wah, ambruk. Eleh. Rusak Mas. Kurang tuh. Ini masih git. Ini kok ora ketok. Ketok nggih. Bismillah. Jadi niki kan dengkul, niki paha, gitu. Niki dengkul, niki paha. Maka niki dekek dulu paha, mboten kan dengkul. Dengkul paha. Terus ngacung. Benar kok ngacungkan teman-teman. Nah, niki dibentangkan. Bentangan itu dari dibuka, ten dhuwur paha, mboten ngeten. Bahasa hadisnya tadi rubah itu paha. Ngoten nggih. Mungkin Bang Tangguh. Betul gitu. Nah, kemudian kapan mulai mengangkat telunjuk? Nah, ada sebagian ulama, nah ini pendapat ya, ini tidak berdasarkan hadis nih. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika selesai membaca syahadat. Jadi at-tahiyatulillah, sholawatu wa thayyibat. Kemudian ketika sampai pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nah itu baru kemudian diangkat. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat, tapi nek kula dari awal mawon timbang lali gitu. Nah, kemudian yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Wow, ceritanya tahiyat awal nggih. Tahiyat akhir Nabi SAW bersabda, fa idza qa'ada ahadukum fis shalah falyakul at-tahiyatu lillah. Jadi tungune niku at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat dan seterusnya itu. Kemudian membaca bacaan tasahud at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sing niki. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian diiringi dengan sholawat. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salat kaya kowe ndelok aku salat. Nah, dalam konteks Nabi ketika sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, berampung niku ditambahkan dengan doa minta perlindungan dari 4 hal. Iki hukumnya wajib mboten, sunnah, mboten wajib. Tapi nek imame jenengan bar maca imame tesih duduk tahiyat akhir jenengan baca, yaitu
doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 itu. Kemudian ada juga tambahan doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari semua perbuatan dosa dan terlilit utang. Niku nggih diulang-ulang sama Nabi SAW. Nah, kok imamnya tesih dereng salam gitu kan. Nah, niku njenengan tambahi melih karena waktu yang mustajab dalam doa 2 itu ada di sholat ketika jenengan sujud dan ketika tasahud terakhir itu lajeng salam. Dubura kulli sholat terakhir waktu mau selesai sholat. Jadi akhir dari sholat niku waktu mustajab. Jadi ditambahi donga Rabbana atina fid dunya hasanah into donga Rabbi firli wa liwalidayya into. Selama imamnya belum salam nggih, tapi nek imamnya udah salam dengan donga terus karepe ben akeh donga niku nggih kleru. Nggih. Jadi jangan sampai ngeri, jangan sampai juga mendahului. Nah, kemudian salam. Dalam salam ini menjadi rukun disebutkan yaitu assalamualaikum. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi. Nah, disebutkan ada beberapa pilihan. Dalam sebuah hadis disebutkan miftahus shalah at-tuhur, yang membuka sholat itu adalah kesucian, wa tahrimuha at-takbir, dan yang memulainya itu adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan artinya yang menyebabkan dia selesai itu adalah salam. Nah, model salam itu yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi duanya sama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku nggih ento. Kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri assalamualaikum tok niku nggih ento. Kemudian terakhir niku assalamualaikum tok, ke kiri enggak. Nah, ini ada riwayatnya, ada kitabnya, tapi di Ngoro Tengah niku enten biaya Arab niku protes ketika saya nyampaikan ini, yang mana dia bilang saya itu udah keliling hampir semua negara Arab, itu nggak pernah ada yang praktekkan itu. Saya juga bilang, nek ten Indonesia nggih, ngoten niku dereng enten sing praktekke, cuman namanya ini tertulis dalam sebuah kitab kan tentu kita sampaikan sebagai ilmu ngoten mawon. Artinya gini loh Pak, Bu. Ketika ada yang mempraktekkan ini, jenengan mboten kaget lho. Ini sesat mboten ngoten, artinya memang dia berdasarkan kitab juga gitu kan. Ngoten nggih. Jadi itu khilafiyah. Nah, kemudian yang ke-13 berurutan dengan mengerjakan rukun yang tadi disebutkan. Jadi harus urut dari awal sampai akhir. Itu rukunnya. Jadi nggak boleh kemudian istilahnya bolak-balik. Itu jamnya kurang 4, dan kula kurang kalih. Kita praktekkan dari awal gitu. Nah, jadi yang pertama niat nggak usah diucapkan. Niat itu rukun, tapi nggak usah diucapkan. Karena Nabi juga nggak pernah mengucapkan niat. Artinya kalau mendengar ucapin niat, takbir Allahu Akbar. Nah, ketika ngangkat jarinya rotok dipegang, ini bukan banget, ini rotok berapa. Nah, pilihannya itu dodo atau telinga. Sing ngeten mboten ngeten, sing wonten mboten. Kan ada tapi kaya arep entuk ilmu nopo. Nah, itu terus langsung tangan kiri dulu baru tangan kanan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Enten mau ngajari ngeten iki nggih bukan enten. Jadi macam-macam enten wong sing ora pengen ngeten nggih enten iki bukan enten. Enten sing ngeten nggih bukan enten. Jadi bedakan antara khilafiyah kalian kleru niku. Nek khilafiyah niku berarti kan milih, tapi nek kleru niku boten enten. Nek boten enten lho berarti kleru. Nek kleru berarti mengurangi pahala sholat. Nah, terus kaos apa? Lalu derek tahu tuh nggih. Alhamdulillah wajib. Nah, langsung iftitah. Iftitah liyane kata silakan pilih dengan sesuai dengan nawas lain dan dengan apa. Nah, bar niku nangge nawa bismillah bismillah terus al-Fatihah. Al-Fatihah nek imam al-Fatihah dengan jeneng atau mirakaken nek imam sir dengan al-Fatihah. Nah, itu waladhdallin amin. Nah, ulama yang berpendapat makmum harus baca Al-Fatihah, maka begitu waladhdallin amin, makmum itu baca. Itu ulama yang berpendapat semua wajib baca Al-Fatihah di semua rakaat. Tapi kalau ulama itu berpendapat bahwasanya Al-Fatihah imam adalah makmum juga, ya berarti itu ya tetap menang. Baru kemudian surat. Dan surat rampung lalu rukun.
rukuk takbir Allahu Akbar. Tangan ini tetap diangkat dan kemudian dibuka sidik, terus ini didekatkan dengkul geger dijejeke. Oh gegerku bengkok mas, rasa jejek buat napa-napa. Mungkin enten piyai itu mongso gegere kurang jejeg niku kali ini salah niku. Nggih. Terus enten mulai sing dadak dituntun. Niku nggih mboten usah, mungkin kali ceklek bener niku pripun. Jadi sing jelas niku pun enten tata aturane dituntut men. Nah, begitu rampung ya. Kemudian apa? Subhana rabbiyal azim. Bisa yang lain juga sebelum kudus dan seterusnya. Nah, dan itu terus i'tidal sami Allahu liman hamidah iki nggih diangkat. Nah, niku enten piyai sing didekek ngeten ento niku boleh ada khilaf di situ. Sing mboten angsal niku nek dibombe melih mboten angsal. Terento. Nah, baru kemudian ada sing filosofi dengan ngeten atau ngeten silakan. Nah, terus lunga ana biar sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu niku sing paling pendek. Kalau terus ini gitu ya masih dia kepada alhamdulillah min samawati wal ardi. Oh bila ya wala. Nah terus sujud medhot boten usah diangkat langsung Allah Akbar. Niku enten khilaf tangan dhisik napa dengkul dhisik. Nah enten sing dengkul dhisik ngeten, enten sing tangan dhisik. Niku kali-kali ento mang milih. Nek dipaksa kudu tangan dhisik kok gedhe piye. Atau dipaksa dengkul dhisik jempule lara dipun tangan dhisik. Jadi itu disesuaikan. Nah begitu kemudian sujud tangan ini posisinya pilihannya ya kata takbir atau telinga atau dodo. Nah telinga atau dodo dibuka itu. Sampai diibaratkan kalau cempe lewat itu bisa berbos. Mungkin prakteknya betul jangan berbos. Ora iso berbos mas, ora boleh lemu. Nah tadi pun donga subhana rabbiyal a'la, tiga atau doa yang lain sesuai dengan yang hafal. Kemudian duduk Allahu Akbar, boten usah diangkat. Mungkin nek wong Syiah diangkat Allahu Akbar. Ditanda. Nah, tangan taruh di atas paha. Paha yang dengkul. Nek dengkul kan ngeten iki, enten ngeten iki to. Nah, tidak terpaha. Posisine jejeg ngeten. Nah, terus donga. Sing pendek wae Rabbi sujud melih. Nah, wonten niku diulangi rakaat 1, 2, 3, 4. Nah, ketika ngadeg berdiri pada rakaat 1 itu biasa. Allah, biasa ngoten. Tapi kalau kemudian rakaat 2 ke 3 itu diangkat. Allah. Nah, terus baru singkat cerita. Jadi rakaat kedua nggih tasahud awal ngeten. Jadi tangane nyegep cekek ning dhuwur paha didhingke. Sing mriki dhuwur paha ugi ngomong Attahiyatulillah shalawatu wa thayyibat assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Nah, amrih saya ini sampai innaka hamidum majid. Walaupun ada sebagian ulama yang cuma sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nggih khilafnya. Tapi nek saya lebih cenderung senang sampai sholawatnya selesai. Nah, baruku ini rakaat kali ini. Nah, ada yang ketiga Allahu Akbar itu diangkat. Mulai lagi Al-Fatihah tok itu masalahnya. Nah, dengan tambahi surat Asal dan catatan jangan lebih lama dari rakaat 1 dan 2. Nah, kemudian ulang lagi rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai yang keempat. Nah, duduk yang pertama niki ditekuk pol, niki dilingguhi ing kiwa. Niku posisi duduke. Nek posisi sujude kakine ditembake ngeten ditutupi. Ditekan ngeten. Niku rakaat kedua. Nek rakaat atau sujud sing terakhir niku namanya bertawaruk ngeten. Jadi niki ditekuk, niki dijejelke niki. Niki lingguhe ten manten. Ra iso Mas, temu ngono. Nggih, iku PR jenengan ngono.
Enten sing ajeng tanglet subuh itu tawaruk apa itu? ya, itu termasuk pertanyaan yang baik. Jadi kalau rakaat dua, ada sebagian ulama yang berpendapat duduknya iftirash. Jadi kayak saya secara pribadi saya milih iftirash. Jadi rakaat dua subuh, mau mulai tahiyatul masjid, sholat duha, itu iftirash. Ya dan rakaat dua, tapi nek 3, 4 tawaruk. Nah, ya Mas. Jadi saya di rakaat 2 milih pendapat yang iftirash bukan tawaruk. Walaupun nanti ada ulama yang tetap tawaruk, itu kita tasabuh aja di situ. Ada lagi? Monggo. Ada yang baru dari situ itu banyak ini itu nggak ada hadis secara khusus tentang posisi tangan. Maka kalau nggak ada maka bebas. Tapi kalau memang kembali kepada kayak pendapat ulama, ada ulama yang berpendapat kenapa dia habis sama Allah di mana tidak dibalik, karena dia melihat nggak ada dalil yang ngomong lurus, jadi dia kembalikan ke posisi semula. Nah maka ketika kita kembali pada kondisi sujud kan kita tahu. Nah maka naik kembali ke pendapat yang model tadi itu berarti matanya tetap dibuka atau di kepala. Nah, kecuali memang ada kebutuhan dalam artian mungkin yang sakit, nah dia butuh kekuatan ngoten bisa. Paham? Ya, siap. Jadi niku dalil khususnya nggak ada. Jadi kayak ulama sing tadi mengembalikan bersama Allah di mana mana balik ingatan itu nggak ada dalil khususnya, cuma dia memahami karena nggak ada dalil itu dikembalikan kayak pas sebelum ruko. Jadi dia pendapat itu. Maka kalau tadi ditanya pas berdiri itu tangannya kepala atau buka, yang saya tahu walau itu nggak ada dalil khususnya. Maka dikembalikan kepada posisi semula berarti itu boleh dibuka. Ada lagi? Berkunjung 5 menit. Jadi saya ingin tanya kok nek kesuwen tinggal nguling. Betul kan? Nggih. Ini pun rampung kok. Nah, tinggal tanya jawab sama diskusi. Jadi kita pun dipelajari dari awal sampai akhir, pun dipraktekke, pun tanya jawab, pun diskusi. Tunggu ternyata mulai. Nggih, monggo. Aku timpet udah digondong kowe. Sudah selesai bisa berdoa lagi apa enggak? Gimana Pak Allah? Kalau sudah selesai salam kan? Nggih. Kan udah tahlil semua. Nggih. Nah itu bisa berdoa gini enggak? Bisa. Jadi setelah sholat niku kita disunahkan untuk wirid. Bacaannya kan enten no, istighfar ping 3, terus subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya sampai wirid-wirid khusus itu yang setelah sholat dan biar aku tuh buku ini kan buku tunggu oh sini enggak ya, oh iya siap. Jadi tentu enten bacaan-bacaannya. Nah niku terus jenengan tambahi doa sendiri, misalnya ya Allah saya banyak utang, lunaskan, ya Allah saya punya banyak masalah, mudahkan dan seterusnya, atau anak saya gini nggak apa-apa. Jadi niku pun kondisi bebas. Kenapa? Nggak apa-apa. Setelah sholat toh. Jadi setelah sholat itu pun bebas. Jadi yang namanya doa niku ada 2. Doa itu maknanya itu atau tata caranya ada 2, yaitu doa yang sifatnya wirid dan doa yang sifatnya permintaan. Itu kita masuk doa. Gitu. Jadi wirid boleh, minta juga boleh. Dan Allah itu senang kalau diminta. Enten mulai? Cukup? Nggih, pripun? Ketika kita itu masbuk pada. Masbuk? Pada sholat sir. Sir? Luhur, Nggih. asar. Nggih. Kita itu ketinggalan Fatihah. Nah, kita itu harus mengulang rakaat atau mengikuti imam. Ya. Sekarang pertanyaannya, Fatihah rukun apa syarat? Rukun. Karena rukun maka dia harus dibaca. Artinya kalau nggak baca Fatihah berarti rakaatnya berarti belum dapat. Sehingga ketika jenengan mendapati imam, jenengan harus Fatihah dulu. Nah, tergantung sekarang pertanyaannya, imam posisinya nembe ngopo? Kalau posisinya nembe sujud, jenengan nggak boleh Fatihah, langsung Allahu Akbar sujud. Jadi yang sudah terlewat itu dianggap hilang. Makanya batasannya cuma sampai ruko. Nah, ketika imam itu masih ruko, jenengan Allahu Akbar iso ngoyak Fatihah, maka jenengan dapat 1 rakaat. Gitu. Nonton ya. Jadi Fatihah itu rukun, jadi harus dibaca. Nonton.
Monggo, kula kon ngentosi jane ning jaba biasanya takon Bacaan mukadimah doa. mukadimah doa. Baca apa ya? Mukadimah doa. Kalau yang saya tahu nggak ada. Jadi yang saya tahu itu begitu kita salam, niku istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian zikir niku subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus takbir Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Terus dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang selanjutnya. Jadi nggak ada mukadimahnya. Kalau konteknya pikir, ya, kalau konteknya dengan berdoa dalam arti meminta, gitu kan, dengan disunahkan untuk memuji Allah, dan pujian Allah itu sudah dimulai dari pikir wirid tadi, baru setelah itu tadi ditutup dengan pertanyaan Pak Eta di ndonga nyonopo, terakhirnya ditutup dengan sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau panjenengan nyimak poro-poro ustadz atau kiai yang dongake niku biasanya dimulai dengan memuji Allah, tengahnya donga, terakhirnya niku alhamdulillah kali sholawat. Biasanya ngoten. Wonten mulai? Memuji Allah terus sholawat bisa nggak? Memuji Allah sholat bisa. Ning mungkin terakhir sholat mulai. Enggak apa-apa, sholawat banyak ya enggak apa-apa. Wonten. Ada lagi? Cukup? Wonten mulai? Wonten enten? Nggih. Nggih, napa? Mengkhususkan salaman itu kadang habis sholat itu ada salaman itu kalau mengkhususkan boleh apa? Nggih, jadi terkait salaman setelah sholat, memang dalam Islam itu enggak ada. Yang ada, kata Nabi SAW, 2 orang muslim yang saling bersalaman, kemudian begitu diculke tangannya niki, 2 dosa di antara 2 orang ini dihapus. Nah niki bisa di mana saja, di jalan, di pasar, di jagongan. Jadi ketika jenengan mau salaman ke masjid, niku pas ketemu niko atau nek ajeng mundur pisah jalan salaman sih. Tapi mengkhususkan setelah sholat niku salaman itu memang nggak pernah dicontohkan Nabi SAW. Jadi orang yang beriman harusnya mencukupkan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Bukan berarti nggak boleh mutlak, nggak boleh. Barangkali dengan pas ketemu dereng salaman terus mengke nek ajeng mulih barangkali dengan kesusu piye ini niku mungkin dikira suwe. Nah, adalah pas bersalam cak salaman niku yang salah niate ngoten, tapi nek merutinkan seolah-olah berpendapat aku nek ra salaman salatku ora sah atau ora afdal ini mboten enten dalam Islam ngoten niku. Nggih. Pun kula cetak nggih. Monggo. Nanti mulai lagi nih, setelah sholat, Nggih. kemudian bersalaman, Nggih. itu tidak ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Tapi dilarang atau tidak? Dilarang atau tidak? Kalau kita meyakini itu sebagai syariat yang harus ada, kalau nggak kita lakukan sholat kita nggak bagus atau nggak baik, itu sebuah kesalahan. Artinya itu ya dilarang berarti. Tapi kalau konteksnya tadi loh, kita iki kok wong iki kan kancaku lawas, ning aku ya kesusu gitu kan. Nah, rampung salaman, piye kabare sehat wis sik ya. Nah, ngoten iki mboten apa. Artinya jangan dibumboni dengan apa namanya? Dengan rentek hati kalau itu menjadi bagian dari sholat. Itu enggak ada bagiannya dalam sholat ngoten nggih. Jadi kalau itu sebagai bagian yang sifatnya hanya sekedar ramah tamah gitu kan, itu tidak ada masalah gitu. Kalau setelah sholat, ya, itu dilarang bersalaman. Bukan dilarang mutlak ya, tergantung niatnya kan kita pulau secara pribadi nggak pernah ngajak, tapi nek dijak ya tak salami gitu kan, ngoten. Tapi kalau setelah sholat kemudian tausiah. Setelah sholat tausiah, ngeten iki berarti. Ya ini kan bagian dari muamalah ya. Artinya muamalah itu gini, ajeng bar sholat ajeng tausiah nang mboten kan bebas. Tapi karena ngempale panjenengan niku pas sholat terus bar sholat lenggah sekedap niku mboten napa-napa nggih. Itu momen, itu nggak ada masalah. Tapi nek terus tak mire misalnya Mas Sigit ngomong, Bapak Ibu sholat jenengan nggak sah kalau nggak ada tausiah lah, niku kleru gitu. Ngoten. Jadi ini cuma bagian dari mekanisme jenengan ngumpul gitu. Karena nek jenengan dijak ngumpul mungkin jam 09.00 ya wegah. Sisane ning masjid, sisane nganggo ruko, nganggo kudung, nganggo baju koko, sarung ngoten lho. Niku bagian dari muamalah bebas. Ngoten. Maksudnya sebelum dikir langsung tausiah itu. Sebelum zikir langsung tausiah, boleh-boleh aja, karena kan kayak gini, niki kan bar isya kurang 15 menit rampung. Padahal kula jatahnya nanti jam 8 pun ditenggo ya. Jadi sebenarnya kula wau jane ya ngarep-arep iki jane kemate aja suwe-suwe. Terus mungkin dikira ya rasa suwe. Ben rada dawa, itu cuman sekedar mekanisme.
Itu. Jadi bukan dalam rangka merusak tatanan boten. Jadi karena kondisi kahanan sehingga kita rodok panjang sidik ya gitu. Mulai cekap. Pun cekap. Bila cekap semantan dengan saged kula aturaken kirang lamun pun nyuwun pangapunten akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika